Haji, perjalanan suci yang mengubah jiwa. Lebih dari sekedar ritual, haji merupakan perjalanan spiritual yang mendalam, menghubungkan setiap muslim dengan sejarah, iman, dan kebersamaan umat Islam di dunia. Jejak haji bermula dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Perjalanan iman yang menantang, membuktikan ketaatan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini telah berlangsung ribuan tahun, menghubungkan generasi demi generasi dalam satu ikatan spiritual. Persiapan haji bukanlah sekadar fisik, tetapi juga spiritual. Setiap calon jamaah harus mempersiapkan diri secara menyeluruh, mulai dari perlengkapan dokumen perjalanan, istita'ah kesehatan, bekal pengetahuan, dan yang terpenting adalah persiapan hati. Setiap ritual haji memiliki makna mendalam. Tawaf menggambarkan kesatuan, sa'i mengenang perjuangan hajar, wukuf di Arafah adalah momen introspeksi, dan jumrah melambangkan perlawanan terhadap godaan. Haji adalah panggung nyata kesetaraan. Di sini, tidak ada perbedaan status sosial, warna kulit, atau kekayaan. Semua adalah hamba Allah sama di hadapannya, mengenakan pakaian putih sederhana yang melambangkan kesucian dan kebersamaan. Haji bukan akhir, tapi awal. Sebuah perjalanan transformasi spiritual yang membawa pulang jiwa yang lebih dekat dengan Allah, lebih bijak, dan lebih beradab. Kini, TV Haji Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta hadir sebagai jembatan informasi dan edukasi. Kami tidak sekadar memberikan informasi, tapi dapat memberikan inspirasi dan membimbing setiap calon jamaah dan masyarakat dalam memahami perjalanan haji ke Tanah Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur karena DKI hari demi hari selalu membuat terobosan-terobosan yang luar biasa, ya. Dan saya berharap kanwil-kanwil Kementerian Agama lain di provinsi lain juga bisa mencontoh kreativitas, inisiatif, inovasi kanwil DKI Jakarta. Hari ini kita akan melaunching YouTube Manasik Haji, pembimbingan haji DKI. Saya kira bukan hanya untuk DKI, karena itu kalau kita main di YouTube, itu juga dengan sendirinya bisa di dunia tuh, ya. Nah, karena itu saya selaku pribadi maupun sebagai Menteri Agama memberikan apresiasi kepada kreativitas Kanwil DKI Jakarta, mencoba membuat satu gagasan yang bisa diakses oleh seluruh kandidat haji, jamaah hajinya, sehingga dengan demikian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan jarak, kemacetan, banjir, apalagi kan. Mereka cukup bisa mengikuti manasik hajinya di rumahnya sendiri, tanpa harus kehilangan waktu bersama keluarga. Dia bisa bersama keluarganya juga ikut mendiskusikan, ya kan. Nah, karena itu banyak hal yang bisa kita lakukan secara IT sekarang ini. Saya kira nanti pada saatnya bukan hanya manasik haji, ya, yang bisa kita lakukan, tetapi pembinaan rohani, ya, bisa kita lakukan melalui teknologi YouTube atau nanti Instagram atau semacamnya lah. Nah, khusus untuk calon jemaah haji kita yang akan datang di DKI Jakarta, ya, mari mengakses TV YouTube yang digagas oleh Kanwil Kementerian Agama, tanpa terkecuali juga kalau mungkin bisa diakses juga oleh provinsi-provinsi lain atau dunia Islam yang bisa berbahasa Indonesia. Kan masyarakat Indonesia juga banyak di luar negeri kan. Nah, inilah amal jariahnya DKI, bisa diakses oleh rekan-rekannya yang lain. Dan manakala terjadi kekurangan-kekurangan di dalam penyelenggaraan YouTube jamaah haji DKI Jakarta ini, beri masukan. Dan saya kira pihak DKI Jakarta juga akan senantiasa mengupgrade, memperbaiki kualitas tayangannya nanti,
Dan mungkin juga nanti akan ada semacam inovasi baru yang akan bisa digunakan oleh DKI Jakarta, termasuk penggunaan artificial intelligence itu kan mungkin lebih visualistik ya kan. Bisa membayangkan nanti Saudi Arabia itu kayak apa ya. Bisa siaran langsung juga tuh. Dengan melalui satelit sekarang sudah dimungkinkan semuanya. Jadi dengan adanya institusi YouTube DKI Jakarta itu bisa memberikan nilai tambah terhadap warga masyarakat Jakarta, bukan saja untuk umat Islam, tapi juga agama lain juga bisa mengakses dan bisa memanfaatkan fasilitas DKI ini. Karena ini kan kanwil agama itu bukan agama Islam saja, tapi juga agama-agama lain yang ada di Indonesia. Dan asas keadilan ini perlu kita akan perbaiki. Insya Allah ke depan saya berharap semoga semakin produktif DKI Jakarta sehingga nanti bisa ditiru oleh provinsi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Recording in progress. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar yang telah memberikan apresiasi dan sambutan awal untuk TV Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Tentunya yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Kiai Adib MAG, yang sekaligus nanti akan meluncing dan juga pemateri pertama dalam tayangan perdana pada kali ini. Yang saya hormati Ketua FKBIHU, Bapak Kiai Haji Hedi Arif beserta para pengurus yang hadir. Tentu juga yang saya hormati para pimpinan KBIHU di DKI Jakarta, baik yang hadir di Aula Jakarta maupun yang hadir secara virtual. Tentu yang saya hormati juga para calon jamaah haji, baik yang mungkin akan berangkat di tahun 2025 ini ataupun yang akan berangkat di tahun-tahun yang akan datang. Tentu hadir juga di sini yang saya hormati Pak Kabid PHU dan juga para ketimker dan juga yang saya hormati para Kankemenak Kabupaten Kota yang hadir secara virtual berserta para kasihnya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini. Kita dapat hadir untuk mengikuti launching dan sekaligus materi pertama TV Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Mohon izin seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, karena ini adalah TV khusus TV Haji, maka yang akan disampaikan insya Allah terkait dengan manasik yang untuk kali pertama, dan ini adalah satu-satunya barangkali TV Haji yang ada di Indonesia mungkin. Dan untuk awal kita akan melaksanakan 9 kali pertemuan di tiap hari Jumat mulai bulan ini sampai dengan bulan Mei. Dan ini adalah mendukung untuk manasik sepanjang tahun. Jadi insya Allah nanti materi dari berbagai narasumber dan juga dari para pejabat di pusat, dan harapannya kepada para pimpinan KBIHU untuk mengajak serta, termasuk juga para kasih kota yang ada di masing-masing wilayahnya, mengajak serta para calon jamaah haji untuk mengikuti tayangan ini. Dan karena ini sifatnya adalah streaming, bisa saja nanti diikuti bukan hanya pada saat ini saja, tapi juga bisa mengikuti di waktu-waktu luangnya para jamaah haji. Dan tentu pada hari ini kita menghadirkan
khusus memang di awal ini Pak Kakanwil, dan untuk itu kami mohon nanti Pak Kanwil untuk meluncing dulu dan sekaligus memberikan materi, dan untuk tema pada kali ini adalah mempersiapkan perjalanan spiritual yang penuh hikmah. Ini untuk yang pertama, dan nanti akan ada materi-materi yang sudah kita siapkan untuk 9 kali pertemuan. Ucapan terima kasih tentu kepada seluruh peserta yang hadir, baik yang virtual maupun yang hadir di Aula Jakarta ini. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kakanwil untuk meluncing dan sekaligus memberikan materi pada kesempatan hari ini. Kami persilahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati guru kita semua, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang baru saja memberikan apresiasi kepada kita terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, yaitu program TV Haji Kanwil Kementerian Agama. Sekali lagi terima kasih atas support dan apresiasi dari Pak Menteri. Yang kami hormati, di sini hadir Ketua Forum KBIHU DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Arif, beserta jajaran pimpinan di forum, ya, alhamdulillah hadir. Yang kami hormati Pak Kabag, yang juga beliau tadi menjadi host ini, ya, menjadi moderator. Di sini hadir juga Kabid PHU Pak Haji Sugito, ya, dan juga Bapak Ibu sekalian, jamaah haji yang hadir di sini, calon jamaah haji yang hadir di sini maupun yang hadir secara online, ya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita di bulan suci Ramadan, tepatnya di hari ke-7, ya, bulan suci Ramadan, di Sayyidul Ayyam, hari Jumat, kita sama-sama memulai kegiatan yang menjadi salah satu inovasi di Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, yaitu kita mengadakan TV Haji Kanwil Kementerian Agama. Kegiatan ini sangat penting, seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, untuk dapat menunjang para jamaah haji dalam mereka mempersiapkan baik secara mental maupun ilmu dalam hal pelaksanaan ibadah haji nanti. Sehingga diharapkan dengan para calon jamaah mengikuti tayangan-tayangan atau ilmu serta pengalaman yang disampaikan oleh para narasumber melalui TV Haji ini, diharapkan nanti jamaah haji kita khususnya dari DKI Jakarta maupun dari tempat lain semua dapat melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Sehingga kemudian mereka memperoleh predikat haji yang mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Tentu TV Haji Kanwil Kementerian Agama ini juga adalah bagian penting dari program manasik sepanjang tahun, ya, bimbingan manasik sepanjang tahun. Karena TV Haji ini bisa diakses kapanpun dan dimanapun, ya. Karena live streaming, ya, hari ini bisa langsung live, tapi juga rekamannya bisa diakses melalui media sosial. Oleh karena itu, ini menjadi sangat bermanfaat dengan bantuan teknologi informasi tentunya melalui forum KBIHU dapat disosialisasikan kepada jamaah semuanya untuk bisa mengakses. Selain itu, kita juga sebenarnya ada bimbingan manasik di Kementerian Agama melalui KUA kecamatan yang nanti akan dilaksanakan sebanyak 6 kali pertemuan, ya. Juga ada manasik secara kolosal dilaksanakan di kabupaten kota 2 kali pertemuan. Jadi ada 8 pertemuan yang dilaksanakan. Tentu di KBIHU lebih banyak lagi pertemuannya tentang manasik ini. Insya Allah dengan
bimbingan-bimbingan manasik baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama maupun oleh KBIHU atau mungkin masyarakat secara luas, ini akan menambah kesiapan jamaah dalam melaksanakan ibadah hajinya. Ya. Nah, khusus untuk TV Haji Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta ini, kita akan lebih berfokus pada hikmatul hajj, ya, hikmatul tashri' lil hajj, hikmah dari pelaksanaan ibadah haji yang diharapkan lebih menunjang para jamaah untuk lebih khusyuk dalam pelaksanaan ibadah haji. Mungkin kalau di KBIH atau di kecamatan lebih banyak fokus pada persoalan fikihnya, syarat rukun batal dan lain sebagainya. Itu sangat penting. Nah, oleh karena itu kita tema-tema di 9 sesi yang akan kita tayangkan itu lebih diorientasikan pada hikmatul hajj, hikmah dari perjalanan ibadah haji. Selain itu juga mungkin di dalam tayangan-tayangan itu ada informasi-informasi penting terkait dengan perjalanan ibadah haji yang disampaikan baik melalui video maupun langsung disampaikan melalui narasumber-narasumber yang akan menampilkannya. Dan insya Allah narasumber yang akan tampil di sesi-sesi ini adalah orang-orang yang berkompeten. Kita sudah menjadwalkan insya Allah ada narasumber baik dari pusat maupun dari DKI yang tentu harapannya TV Haji Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta ini menjadi salah satu pemantik bagi kita untuk semakin meningkatkan lagi kualitas bimbingan manasik bagi calon jamaah haji. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, dengan memohon ridha Allah dan senantiasa mohon bimbingannya, marilah kita buka, kita launching TV Haji Kanwil Kementerian Agama ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang pertama dari sisi mental itu terutama adalah niat kita. Bagaimana niat kita kemudian kita betul-betul tawajjuh ilallah, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hal yang menarik. Saya sekali lagi di sini mengutip sebuah hikmah yang ditorehkan oleh seorang ulama besar, Imam Ali Syariati, di dalam bukunya yang berjudul Hikmatul Hajj. Itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahwasanya perjalanan ibadah haji itu adalah sebuah perjalanan napak tilas kehidupan umat manusia. Ya. Napak tilas kehidupan umat manusia yang kemudian memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang menunaikan ibadah haji itu ibaratnya adalah orang yang akan pulang kampung. Ya. Kita nih banyak di Jakarta para perantau, ya. Kalau kita biasanya sebentar lagi nih, Pak Kabak, kita akan mudik, ya. Kita akan mudik pada saat Lebaran. Jadi kata Imam Ali Syariati, orang yang menunaikan ibadah haji itu ibaratnya kita akan mudik pulang kampung, ya. Ketika kita pulang kampung, di sana kita ketemu dengan sanak famili, ketemu dengan orang tua kita yang masih ada tentunya, ketemu dengan kampung halaman kita. Dan setiap orang secara fitrah itu memang rindu pulang kampung. Ya. Oleh karena itu, tanah suci itu adalah kampung halaman kita. Setiap muslim pasti akan merindukan tanah kampung halamannya. Maka tidak aneh kalau setiap muslim yang tentu betul-betul keimanannya kuat, dia akan selalu merindukan kembali lagi ke tanah suci. Karena di sanalah kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu kampung halaman kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ibaratnya kita mau pulang kampung, ya, mau ketemu dengan orang tua kita. Tapi untuk haji ini pulang kampungnya bukan ketemu dengan orang tua kita, tetapi ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajjul bait, kita berziarah ke Baitullah, di mana di sana kita akan
menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang sangat penting kita lakukan pertama kali adalah untuk membersihkan hati kita. Maka para ulama, saya baca buku ini juga, saya semalam korek-korek di perpustakaan, ternyata saya menemukan ada buku yang pernah saya dapatkan waktu haji. Dan ini tidak ada di toko buku. Saya dapatnya dari santrinya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Judulnya adalah Al-Hajju Fadail wa Ahkam. Haji, fadilah dan hukum dan hikmah di situ. Nah, di situ beliau juga menyampaikan, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, hal yang pertama yang dilakukan oleh seseorang sebagai sebuah persiapan mental keberangkatan ibadah haji adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya. Tentu tidak hanya bagi yang calon jamaah haji, bagi kita semua tentunya. Akan lebih kuat mental kita ketika kita kemudian membersihkan hati dengan memperbanyak taubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun atas dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Sehingga ketika kita kemudian betul-betul berangkat ke tanah suci, tidak hanya perjalanannya yang suci, tetapi hati kita juga betul-betul suci karena kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Kabak. Jadi hal yang pertama untuk persiapan mental spiritual kita adalah memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang akan berangkat ibadah haji itu juga dianjurkan untuk kita berupaya untuk menyelesaikan hak-hak adami yang menyangkut hubungan kita dengan sesama kita, ya, dengan saudara-saudara kita, teman handai tolan kita memohon maaf apabila ada hal-hal yang masih sangkut paut, kita berupaya untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Sehingga keberangkatan kita ke tanah suci itu betul-betul tidak hanya suci secara lahir, tetapi juga suci secara batin kita. Itu mungkin yang. Kemudian persiapan lainnya yang perlu kita siapkan, ya, yaitu adalah persiapan dari sisi fisik kesehatan. Ini juga sangat penting, Ibu Bapak sekalian, para jamaah. Karena ibadah haji itu adalah ibadah yang lebih mengedepankan aktivitas fisik. Mulai dari tawaf misalnya. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali, ya, dengan berlari-lari kecil, ya. Kemudian sa'i juga sama. Kita berlari dari mulai Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Lalu kemudian ke Bukit Sofa lagi sampai 7 kali. Itu juga adalah aktivitas yang menggerus ya, energi. Ya, belum lagi nanti wukuf di Arafah, kemudian mabit di Mina, Muzdalifah dan Mina, lempar jumroh. Semua itu adalah aktivitas fisik yang membutuhkan energi yang betul-betul kuat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita calon jamaah haji untuk mempersiapkan fisik kita dengan baik, menjaga kesehatan, menjaga pola makan, ya, menjaga pola hidup, mungkin berolahraga setiap saat, olahraga ringan, ya, lari-lari kecil, jalan pagi, gitu ya, sehingga ketika kemudian kita pada saatnya sudah berangkat ke tanah suci dan kita melaksanakan aktivitas fisik yang banyak di sana, kita insya Allah betul-betul siap karena kita sudah terlatih, terbiasa ketika sebelum kita berangkat haji. Jadi selain niat tadi, kita juga dari hari ini jaga pola kesehatan kita, pola hidup kita, ya, pola makannya, pola istirahatnya, sehingga ketika kita saatnya berangkat tidak ada gangguan-gangguan yang bersifat fisik, ya, yang akan menghambat keberangkatan kita ke tanah suci. Apalagi sekarang kan ada istilah istitoah yang betul-betul harus kita persiapkan, itu ya, dengan berbagai kategori istitoahnya. Nah, itu ya, kesehatan. Maka cek kesehatan itu penting dari sejak dini, dari sekarang yang masih belum, ya, cek kesehatan, ya. Lalu ketika misalnya ada hal-hal yang perlu kita obati, terlebih dahulu masih ada waktu, gitu ya. Syukur kalau memang sudah betul-betul fit, ya, tetapi juga masih ada waktu, maka kita kemudian persiapkan dengan baik
dari sisi kesehatan fisik kita. Semuanya, ya. Dan itu adalah menjadi bagian dari ibadah. Ya, menjaga kesehatan itu bagian dari ibadah. Karena syarat kita bisa melaksanakan ibadah haji, kita harus sehat secara fisik. Kalau tidak sehat, kita tidak bisa melaksanakannya dengan baik. Karena ibadah haji adalah ibadah yang lebih banyak mengedepankan aktivitas fisik kita. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang sangat penting juga adalah kita harus mempersiapkan dari sisi ilmu. Nah ini, disinilah pentingnya kita mengikuti bimbingan manasik haji. Baik di Kementerian Agama, di KBIHU, maupun di para ulama, para kiai kita. Ya, sehingga kemudian ilmu untuk pelaksanaan ibadah haji kita betul-betul kita persiapkan, ya, betul-betul memahami dengan baik, ya, sehingga kemudian dalam pelaksanaannya nanti kita ibadah haji yang kita laksanakan betul-betul sejalan dengan syariat Islam, ya, karena disinilah konteksnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya fardu. Nah, fardu di sini adalah bagi kita yang akan melaksanakan ibadah haji, tentu mencari ilmu tentang ibadah haji itu adalah hukumnya fardu, hukumnya wajib. Maka sebenarnya bagi calon jamaah haji jangan disepelekan itu bimbingan manasik itu. Bimbingan manasik bagi calon jamaah haji itu adalah fardu, ya, adalah wajib. Kenapa? Karena kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa ilmu, ya, al-amalu bila amalin, ya, amal tanpa ilmu, ya, itu mardudatun la tuqbalu katanya, ya, amal tanpa disertai ilmu itu tidak akan diterima karena amalnya tidak sejalan dengan ilmu, ya. Maka dari itu penting bagi calon jamaah haji semuanya saja, ya, untuk mengikuti bimbingan manasik, mencari ilmu, membaca buku terkait dengan haji, dan kita mengikuti manasik-manasik haji, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama seperti TV Haji ini, maupun yang dilaksanakan oleh KBIHU, ya. Kami dari Kementerian Agama menyediakan fasilitas, nanti di tingkat kecamatan ada bimbingan manasik 6 kali. Saya harapkan seluruh jamaah haji bisa mengikutinya, dan jadwalnya bisa diatur supaya tidak bentrok dengan yang ada di KBIHU. Jadi ngikutin di KBIHU dan juga ngikutin di kecamatan-kecamatan, ya. Ada 6 kali pertemuan dan kita sudah desain sedemikian rupa materi-materinya yang dapat menunjang untuk ibadah haji kita, insya Allah, ya. Kemudian hal yang sangat penting juga adalah persiapan materi finansial, ya. Jangan sampai kemudian kita berangkat haji di sana kita menyusahkan orang lain. Ya, kita jamaah haji ke sana lalu kemudian kita merepotkan jamaah yang lain, ya, terutama dari sisi finansial kita. Maka kita harus persiapkan dengan baik, termasuk bagi keluarga yang kita tinggal yang ada di tanah air ini. Kita siapkan finansialnya, materialnya, agar mereka yang kita tinggal, anak-anak kita, sanak famili kita yang menjadi kewajiban kita juga tidak merepotkan warga masyarakat lain yang ada di tanah air. Jadi 4 persiapan yang harus kita siapkan. Yang pertama tadi adalah persiapan secara mental, spiritual, dengan meluruskan niat kita karena Allah, dan kita sudah mulai bertobat, ya, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, dan menyelesaikan hak-hak adami yang terkait dengan sesama kita. Kemudian yang kedua, kita betul-betul persiapkan dari sisi fisik kesehatan kita dengan menjaga kesehatan kita dari sejak sekarang. Kemudian yang ketiga adalah terutama persiapan dari sisi ilmu. Kita mengikuti bimbingan manasik, ya, baca buku tentang haji dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang pelaksanaan ibadah haji kita menjadi lebih baik. Dan yang keempat adalah persiapan dari sisi finansial kita agar kita bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik tanpa menjadi tanggungan dan merepotkan orang lain. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada mau dialog interaktif, saya kira sangat baik, ya. Waktu saya kembalikan kepada moderator, Pak Kabak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Bapak Kakanwil, dan kepada Bapak dan Ibu semua baik yang ada di ruangan ini maupun yang ikut secara Zoom, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan atau mungkin pendalaman terkait materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kakanwil kita. Di sesi pertama kita memberikan kesempatan untuk 3 orang. Mungkin di ruangan ini karena tidak terlalu banyak, 1 atau maksimal 2 gitu ya. Dan nanti yang secara virtual juga nanti akan kita memberikan kesempatan. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu yang ikut secara virtual silahkan raise hand dulu. Nanti kami akan panggil gitu siapa yang akan menyampaikan pertanyaan. Tapi kesempatan pertama kami persilahkan dulu kepada yang di ruangan. Ini kelihatannya Bunda ini mau bertanya dulu. Silahkan mungkin mohon izin disebutkan nama gitu agar nanti kita bisa mengenal. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ida Syahida Abdullah dari KBIHU At-Tahiriyah Putra, Jakarta Selatan. Terima kasih atas penjelasan untuk acara ini yang alhamdulillah TV Haji ini diprakarsai oleh Kanwil DKI Jakarta. Alhamdulillah, summa alhamdulillah sangat banyak manfaatnya, dan yang tadi Bapak bicarakan juga akan saya kirim di grup haji saya. Ada pertanyaan saya, Pak. Bagaimana ikhtiar kita untuk menjaga kemabruran haji? Karena kita sebagai manusia doif, kadang-kadang lisan tak terjaga, kadang hati berprasangka, kadang perbuatan juga tidak terjaga. Jadi lebih jelasnya kiat-kiat istimewa apa saja yang harus kita lakukan agar kemabruran haji kita betul-betul dapat terjaga dengan baik. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mungkin satu penanya lagi. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan launching TV Haji di Kanwil DKI Jakarta. Kami tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Kakanwil tentang hikmah haji. Tentu kita berhaji itu untuk meningkatkan kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang namanya kesolehan pribadi. Terus ada juga yang namanya kesolehan sosial. Bagaimana yang dimaksud kesolehan sosial implementasi pasca berhaji, Pak Kakanwil? Nah, karena ini sangat penting untuk seluruh jemaah haji yang sudah berhaji tentunya, untuk kata-kata orang menjaga kemabruran haji itu yang sangat sulit. Sehingga bagaimana implementasi untuk yang dimaksud kesolehan sosial itu pasca berhaji. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai. Jadi ada 2 penanya. Untuk yang virtual nanti kami berikan kesempatan berikutnya. Mungkin pertama tadi pertanyaan Pak Kakanwil, bagaimana ikhtiar untuk menjaga kemabruran kita, bagaimana kiatnya. Dan yang kedua dari Pak Ketua Forum, ini terkait dengan kesolehan individu dan sekaligus kesolehan sosial terkait dengan haji. Ini bagaimana upaya untuk menjaga 2 kesolehan itu. Kepada Pak Kanwil dipersilakan, Bapak. Baik, terima kasih Bunda Haja Ida Syahida dari KBIHU At-Tahiriyah atas pertanyaan terkait dengan ikhtiar menjaga kemabruran haji kita. Tentu
Kita tahu semua bahwasanya orang yang memperoleh predikat haji mabrur laisa lahu jazaun illal jannah, ya, balasannya adalah surga, ya. Maka dari itu tentu saya kira kemabruran haji ini harus kita jaga sampai kita menghadap Allah yang sesungguhnya, yaitu dipanggil pada saat ajal kita dalam kondisi husnul khotimah, ya. Tentu hal ini memang tidak mudah. Maka dari itu perlu kesadaran kita, terutama pada saat kita melaksanakan ibadah hajinya nanti, ya. Maka hal yang sangat penting di dalam ibadah haji itu adalah menghindari apa yang disebut dengan rafah, fusuk, dan jidal, ya. 3 hal inilah yang akan berdampak pada kemabruran haji kita, termasuk pasca kita melaksanakan ibadah haji. Maka dari itu 3 hal yang disebut dengan rafas. Rafas itu adalah kata-kata yang kotor, ya, yang timbul dari hati yang kotor tentunya, ya. Oleh karena itu sangat penting bagi kita mempersiapkan ibadah haji itu dengan kejernihan hati. Hati yang jernih insya Allah akan terpantul dalam ucapan lisan kita yang jernih, ya. Karena lisan kita itu ibaratnya sama seperti mulutnya teko, ya kan? Teko, tempat air, ya kan? Kalau isi teko itu kopi, pasti keluarnya adalah kopi. Kalau isi teko itu adalah teh, pasti keluarnya adalah teh. Maka hal yang terpenting bagi kita, terutama calon jamaah haji, maupun yang sudah melaksanakan ibadah haji, untuk menjaga kemabruran kita, itu adalah bagaimana kita menjaga lisan kita. Tidak boleh atau kita harus menghindarkan jauh-jauh dari rafas, ya. Kata-kata yang kotor, ya, yang sumbernya dari hati yang kotor, gitu ya. Baik yang menjurus kepada syahwat, gitu ya, maupun kata-kata yang kemudian menjurus pada menyakiti orang lain, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah fusuk. Fusuk itu adalah perbuatan fasik. Apa itu perbuatan fasik? Perbuatan yang melanggar ketentuan syariat. Perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari hal-hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Ya. Kemaksiatan. Fasik itu bisa fasik yang hubungannya dengan hablum minallah, bisa juga yang hubungannya dengan hablum minannas. Melanggar hak-hak orang lain, menzolimi orang lain, baik melalui kata-kata kita maupun perbuatan kita, itu semuanya adalah perbuatan fasik. Dan yang ketiga adalah wala jidala. Dan kita menghindari pertengkaran. Apalagi di dalam kerumunan manusia yang begitu banyak, ya, dengan berbagai tabiat dan wataknya, dengan berbagai karakter yang sebelumnya kita tidak mengetahui, tentu gesekan-gesekan itu pasti ada, ya. Oleh karena itu, hal yang perlu kita hindari adalah wala jidal. Kita hindari pertengkaran. Karena kalau haji kita sudah bisa menghindarkan dari rafas, fusuk, dan jidal, maka insya Allah kita akan memperoleh predikat haji yang mabrur. Pun juga demikian tidak hanya pada saat kita berhaji, ketika kita pulang ke tanah suci pun kita berupaya untuk menjaga 3 hal itu. Itulah untuk menjaga kemabruran haji kita. Dan ini ada keterkaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Arif, ya, Ketua Forum KBIHU kita. Bagaimana kita menjaga kesalehan sosial kita. 3 itu adalah sangat terkait dengan kesalehan sosial. Orang yang mampu menjaga lisannya, mampu menjaga sikap dan perbuatannya agar tidak terjerembab di dalam kefasikan, dan orang yang mampu menjaga tidak sampai bertengkar, berjidal, ya, bertengkar dengan orang lain, itu sesungguhnya adalah implementasi dari kesalehan sosial yang tentu sangat diajarkan di dalam Islam. Ditambah lagi dengan kepedulian sosial yang harus kita wujudkan, sebagaimana itu diajarkan di dalam ibadah haji kita. Kita sebagai seorang al-hajj yang telah melaksanakan ibadah haji,
hendaknya menjadi panutan di tengah masyarakat. Sekali lagi, tadi kalau kita menapaktilasi sejarah atau napaktilas perjalanan ibadah haji, sesungguhnya ibadah haji itu adalah napaktilas kehidupan umat manusia. Di mana kita melaksanakan ibadah haji itu seolah seperti kita pulang kampung tadi, ya, pulang kampung. Kita akan pulang kampung ke mana? Ke tanah suci di sana, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika kita pulang kampung, ya, bisa saja kita pulang kampung yang sesungguhnya, tidak kembali lagi ke tanah air, ya. Pulang kampung untuk selamanya. Dipanggil oleh Allah, ketemu dengan Allah di sana. Maka kita harus persiapkan betul, ya, pulang kampung kita yang sekarang ini, itu ya. Dan ini juga ada hikmah yang sangat besar. Bahwasanya kita di dunia ini sesungguhnya adalah sedang merantau. Ya. Kita hidup di dunia ini adalah sedang dalam perantauan. Maka kalau kita sedang merantau, ingatlah pada akhirnya kita akan pulang kampung. Pada akhirnya kita akan pulang ke kampung halaman kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sedang merantau, ya pikiran kita adalah pikiran orang merantau. Dunia ini tidak selamanya bagi kita. Dunia ini hanya terminal, hanya sementara saja. Ketika kita punya pikiran yang kuat bahwasanya dunia ini sementara, maka kita tentu akan mempersiapkan bekal yang lebih kekal nanti ketika kita sudah pulang yang sesungguhnya. Yang abadal abidin, yang selama-lamanya. Ya. Karena di dunia ini kan paling lama 80 tahun itu sudah cukup luar biasa ya. Ya, banyaknya masih 60, 70 ya. Bahkan di awal lebih muda lagi ya, sudah pulang kampung ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan itulah pulang kampung yang sesungguhnya yang harus kita persiapkan bekal yang lebih besar. Di dunia ini kita hanya sementara saja. Inilah makna utama dari perjalanan ibadah haji. Kita akan pulang kampung, ya. Oleh karena itu, orang yang ibadah haji itu kita selalu rindu pulang kampung, rindu ke tanah suci, ya. Rindu ketemu Ka'bah lagi. Rindu ketemu Masjidil Haram. Karena itu sesungguhnya adalah bukan tanah asing bagi kita. Itu adalah kampung halaman kita, ya. Maka dari itu, salah satu hikmah terpenting dari haji adalah bagaimana kita menjadikan hidup di dunia ini adalah sebagai mencari bekal lil akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah sebuah ladang yang kita persiapkan nanti hasilnya untuk bekal kita kelak di akhirat yang selama-lamanya. Demikian saya kira sedikit sekilas tentang hikmah haji dari dua pertanyaan yang tadi disampaikan. Baik, terima kasih Pak Kakanwil. Jadi paling tidak tadi disampaikan bahwa ada untuk melaksanakan ibadah haji yang tadi disampaikan bahwa kita akan pulang kampung, ada 4 persiapan before-nya. 4 persiapan itu adalah muaranya kepada bagaimana kita mendapatkan haji yang mabrur. Dan salah satu ciri haji mabrur adalah tadi meningkatnya kesolehan individu dan sekaligus juga kesolehan sosial. Jadi bagaimana untuk bisa mempertahankan kemabruran yang muaranya meningkatnya kesolehan individu sosial kalau persiapannya tidak baik. Jadi 4 persiapan yang tadi disampaikan oleh Pak Kanwil, maka itu juga menjadi sebuah syarat awal untuk mendapatkan haji yang mabrur. Barangkali secara umum itu yang mungkin bisa juga kami sampaikan. Selanjutnya dipersilahkan mungkin yang melalui Zoom untuk menyampaikan pertanyaan kepada 2 penanya, dipersilahkan. Yang raise hand pertama siapa itu Pak? Saya tidak lihat. Pak Fajar. Pak Rizi, silahkan Pak Rizi untuk. Baik Pak Kabar, suara saya terdengar Pak. Sangat bagus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kanwil, Bapak Camat, dan seluruh peserta launching yang berbahagia. Yang pertama
melakukan kiat-kiat karena ada beberapa pendapat, terutama di mazhab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rizi dan terima kasih juga atas apresiasinya. Nanti untuk pertanyaan akan dijawab oleh Pak Kakanwil sebagai narasumber. Satu penanya lagi silahkan yang melalui Zoom. Ada? Sambil menunggu, dipersilakan Pak Kanwil untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rizi terkait dengan bagaimana memotivasi pada masyarakat agar menyegerakan untuk mendaftar haji. Oke, baik. Terima kasih atas apresiasi dan pertanyaannya Pak Farzi. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa memang ibadah haji itu adalah merupakan puncak dari ibadah-ibadah yang lain, ya. Dan di dalamnya itu banyak sekali hikmah yang bisa kita peroleh, terutama bagi jamaah haji, untuk kemudian menjadi ibrah bagi yang bersangkutan, agar kemudian sepulang haji menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Yang itulah yang kemudian disebut dengan predikat haji mabrur, ya. Nah, tentu di sini masyarakat kita harus diberi informasi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Di mana di Indonesia pada umumnya antriannya sudah cukup panjang. Jadi kalau kita mendaftarnya nanti, maka pasti lebih lama lagi nanti berangkatnya, ya. Maka perlu diedukasi kepada masyarakat bahwa bagi siapapun yang sudah berkemampuan akan lebih baik kalau dia bersegera mendaftar untuk ibadah haji. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kita mendapatkan giliran, usia kita masih kuat gitu ya. Usia kita masih betul-betul siap ya. Dan dalam melaksanakan ibadah haji tentu kita akan lebih sempurna. Berbeda ketika kemudian kita berangkatnya di nanti-nanti, pada akhirnya kemudian kita bahkan terhalang dari sisi istita'ah. Maka saya kira kita bagus kalau kita mengambil pendapat al-hajju alal faur dalam konteks keindonesiaan. Karena kalau kita mendaftar hajinya nanti-nanti, maka akan lebih lama lagi. Bagi siapapun yang sudah berkemampuan, kita sarankan untuk segera mendaftar untuk berangkat haji. Kalau kita sudah berada di dalam antrian, maka Allah sudah melihat bahwa kita sudah punya niat untuk berangkat haji. Adapun kapan kita berangkatnya, tentu sesuai dengan antrian yang ada, tapi kalau kita ibaratkan ya, orang itu kita sudah berdiri di antrian itu. Artinya adalah sebagai orang yang sudah betul-betul siap untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Jadi saya sependapat dengan Pak Farisi bahwa kita edukasi masyarakat kita sampaikan kepada masyarakat kita, bagi yang sudah berkemampuan akan lebih baik kalau segera mendaftarkan diri untuk berangkat haji. Ya, adapun keberangkatannya kapan? Ya kita serahkan sama Allah, ya kan? Karena kita sudah berada di antrian, sudah berdiri di antrian ibaratnya. Sudah siap, sudah labbaik Allahumma labbaik, kira-kira begitu. Sudah siap menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi dengan begitu, maka kemudian kita akan lebih cepat nanti untuk bisa melaksanakannya, ya. Apalagi tadi DKI Jakarta sudah 28 tahun antriannya, itu ya. Kalau kita berangkat hari ini, daftar hari ini di usia 50, berarti berangkat di usia 78 ya. Masya Allah. Jadi semakin muda, semakin baik begitu ya. Karena
Itu tadi kita melihat antriannya itu, ya. Tapi apapun, oh saya sudah 50 nih mau daftar nanti tua dong gitu. Enggak apa-apa, daftar saja. Ya. Itu artinya bahwa kita sudah betul-betul siap untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah haji. Dan dalam konteks ini saya harapkan kepada jamaah manapun, ya, terutama yang sudah mendaftar, baik yang sudah dipanggil untuk tahun ini maupun belum dipanggil tahun ini, ketika kita sudah mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji, mari kita persiapkan hati kita. Jadi persiapannya akan lebih lama nih, lebih banyak begitu ya. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita betul-betul sudah siap betul, ya. Persiapan haji 28 tahun berarti, gitu ya. Jadi dari mulai kita mendaftar, ya, maka kita sudah berniat, lalu kemudian kita berusaha untuk terus memperbaiki diri, lalu kemudian ketika kita berangkat haji, kita insya Allah betul-betul siap untuk melaksanakannya. Itulah yang dimaksud dengan konsep manasik haji sepanjang tahun, begitu ya. Demikian saya kira sebagai tanggapan dari pertanyaan yang terakhir tadi disampaikan. Saya kira mungkin karena waktu ya, untuk pertemuan pertama ini kita bersyukur kepada Allah ya, alhamdulillah sudah bisa di launching TV Haji Kanwil Kementerian Agama. Saya berharap kepada forum untuk bisa bersama-sama mensosialisasikan kepada calon jamaah kita baik yang berangkat tahun ini maupun berangkat tahun-tahun yang akan datang, karena materi-materi yang ada di TV Haji Kanwil Kementerian Agama ini sangat penting, terutama menyangkut bagaimana hikmah dari perjalanan ibadah haji yang tentu bagi jamaah kita menjadi sebuah bekal ilmu yang sangat penting. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Al-afu minkum, wallahul muwafiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kanwil. Sedikit menyampaikan bahwa tadi terkait dengan bagaimana ikhtiar untuk mempercepat ibadah haji, mendaftar ibadah haji, itu bagi yang sudah memiliki istitaah finansial segera untuk mendaftar. Tapi bagi yang belum, barangkali himbauannya adalah segera menabung khusus untuk haji. Itu insya Allah sudah dianggap niat juga. Tapi nabungnya memang khusus untuk haji. Walaupun belum sampai dengan batas awal mendaftar yang 25 juta, enggak apa-apa. Tapi niat dulu untuk bisa mendaftar haji dengan menabung. Adanya berapa silahkan. Itu barangkali yang dapat kami tambahkan. Dan tentu ucapan terima kasih. Itu yang dapat disampaikan, dan terima kasih pada Pak Kanwil, dan sekaligus juga kami menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa ini adalah kali pertama, insya Allah Jumat yang akan datang kita akan ketemu lagi. Dan salah satu informasi Bapak dan Ibu, ini adalah untuk tahun 2025 itu untuk pelunasan haji sedang berjalan. Kepada siapapun mungkin yang sudah memang masuk dalam porsi berangkat tahun ini, baik yang memang reguler, lansia ataupun yang cadangan, disegerakan untuk mengurus istitaah dan sekaligus juga melunasi untuk yang bisa berangkat untuk tahun ini. Terima kasih untuk semuanya. Kita berikan aplaus dulu untuk Bapak narasumber kita Pak Kanwil, dan tentunya ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua. Dan marilah kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Kanwil yang sudah melaunching TV Haji secara resmi dan juga sudah menjadi narasumber untuk tayang perdana TV Haji, juga kepada Kepala Bagian Tata Usaha yang sudah menjadi moderator. Kita berikan aplaus sekali lagi. Hadirin, dengan demikian selesailah sudah pertemuan kita pada siang hari ini. Namun izinkan saya untuk menyapa atau menyampaikan satu buah pantun. Tolong dijawab dengan cakep. Jalan-jalan ke kota Mekah untuk ibadah berlama-lama. Semoga TV Haji membawa berkah, membawa manfaat untuk semua. Amin. Tepuk tangan untuk semua. Marilah kita tutup pertemuan dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan.